Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton guys. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Hari ini aku lagi-lagi mau membahas tentang cerita bertahan hidup nih guys. Menurutku kisah seperti ini memang selalu menarik ya teman-teman, karena banyak banget hal-hal baru yang bisa kita pelajarin, hal-hal yang bikin kita lebih bersyukur, bikin kita lebih hati-hati juga pastinya. Nah, kali ini ada seorang pria yang lagi patah hati. Jadi dia kayak pengen ngilangin rasa sakit hatinya dengan menghabiskan waktu di alam bebas. Tapi dia malah ngalamin satu hal yang luar biasa banget dan kayaknya gak bakalan pernah dia bisa lupain seumur hidupnya gitu ya. Dan yang bikin kisah ini juga unik, beda dari sebelum-sebelumnya, karena pria satu ini membawa kamera untuk merekam momen-momen yang dia lalui di alam bebas itu teman-teman. Bahkan dia juga sempat ngerekam kayak salam perpisahan atau kata-kata terakhir untuk keluarganya. Nah, kira-kira apakah dia bisa selamat? Dan kalau memang bisa selamat, gimana sih caranya? Apa aja perjuangan yang dia lakuin? Dan gimana kondisinya dia setelah diselamatkan itu? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku ceritain kali ini tentang seorang pria berumur 41 tahun yang bernama Gilbert Dewey Gacke. Dewey tinggal di Austin, Texas, dan pada saat kejadian dia tuh lagi terpuruk banget teman-teman karena baru aja bercerai. Padahal dia sudah punya dua putri cantik dari pernikahannya ini teman-teman. Anak pertamanya bernama Tara berumur 7 tahun dan anak keduanya bernama Trina berumur 5 tahun. Setelah bercerai, kedua anaknya ini ikut dengan istrinya. Dan setelah bercerai itu, Dewey memutuskan untuk liburan ke Hawaii selama 1 minggu. Dia liburan sendiri aja, dan itu dia bilang adalah liburan pertamanya tanpa keluarganya. Niatnya pastinya dia mau menenangkan diri, dan semoga setelah liburannya di Hawaii itu pikirannya sudah mulai rileks, dia bisa move on gitu loh. Selama di Hawaii, Dewey menginap di sebuah hotel dan tujuannya ke sana itu untuk menjelajah Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii yang luasnya itu sekitar 333.000 hektar teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin ya, itu benar-benar luas banget. Tujuan utamanya adalah mengunjungi gunung berapi Kilauea yang ada di Hawaii. Ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia teman-teman. Dan karena kedua putrinya nggak bisa ikut, jadi Dewey ini sudah menyiapkan kamera untuk merekam dia, merekam semua momen-momen yang dia lewati saat di gunung itu, merekam dan memfoto gunungnya itu, nanti mau diperlihatkan gitu sama dia ke anak-anaknya, karena dia tuh sering banget cerita tentang gunung Kilauea ini ke kedua putrinya. Saat sampai di area gunung berapi itu, Dewey langsung ambil kameranya, terus dia videoin dirinya sendiri sambil dia cerita gitu ya. Hai Tara, hai Trina, ini ayah sekarang lagi ada di gunung berapi Kilauea. Nanti malam ayah bakal langsung melihat gunung berapi itu. Ini gunung berapi yang sering ayah ceritain sama kalian loh, yang kata teman-teman ayah gunung berapinya tuh indah banget. Setelah merekam video itu, Dewey balik lagi ke hotel dan dia berencana untuk balik lagi ke gunung Kilauea itu pada malam harinya. Karena menurut teman-temannya si Dewey ini ya, yang udah pernah ke gunung itu, mereka bilang lebih enak, lebih indah pemandangannya kalau malam hari. Karena kalau malam hari lavanya itu seperti matahari yang bisa kita lihat dari dekat gitu. Pas malam hari datang, Dewey pun siap-siap dan dia pergi ke gunung Kilauea lagi. Dan sebenarnya perlengkapan yang dibawa sama Dewey itu nggak banyak ya teman-teman. Dia cuma bawa senter aja, dia nggak bawa minum, nggak bawa makan, nggak bawa kompas. Karena dia pikir kalau nanti udah sampai di gunungnya itu, terus dia bikin video untuk dikirim ke anak-anaknya, habis itu dia bakalan pulang lagi, dia balik lagi ke hotel. Awalnya Dewey kesana naik mobil, tapi pas sudah mau sampai, jalurnya tuh udah nggak bisa dilaluin sama mobil lagi. Jadi terpaksa dia harus parkir mobilnya, dia turun dari mobil, dan dia melanjutkan perjalanan jalan kaki itu. Setelah turun dari mobil, Dewey bilang dia sudah bisa melihat lavanya itu teman-teman. Dan dia berpikir, wah seneng banget dong, oh udah dikit lagi nih, udah jalan deh. Dia waktu itu cuma bawa senter aja ya, nggak bawa peralatan lainnya. Dia bahkan nggak bawa HP teman-teman, karena memang niatnya mungkin di sana dia sebentar banget kan, cuma pengen ke atas ngelihat lava, dia videoin dirinya, ngerekam, dikasih lihat
ke anak-anaknya nanti. Abis itu ya udah dia pulang. Dwi bilang malam hari di sana tuh pemandangannya emang bener-bener indah dengan angin yang sepoi-sepoi juga. Jadi ya pastinya enak banget gitu ya. Tapi harus hati-hati juga karena di sana ya banyak lava panas itu kan. Setelah kurang lebih 2 jam dia berjalan, kok dia ngerasa malahan makin jauh ya. Lava yang tadinya udah kelihatan malah jadi nggak kelihatan tuh teman-teman. Tapi akhirnya setelah 3 jam perjalanan yang dia tempuh, dia sampai juga di puncak Gunung Kilauea itu. Setelah sampai di puncak, Dwi melihat banyak banget uap dari lavanya itu. Udaranya juga lumayan panas ya teman-teman. Dia pun langsung keluarin kameranya, dia rekam dirinya yang di belakangnya itu kelihatan ada lavanya itu ya teman-teman. Sebenarnya posisinya dia saat itu nggak begitu deket sama lavanya, rada jauh juga teman-teman. Sebenarnya dia pengen ngedeket, tapi dia rada ngeri juga, rada takut. Karena menurut teman-temannya yang udah pernah ke gunung itu, area di deket lavanya itu bener-bener kayak kerak tipis gitu doang loh teman-teman. Jadi takut banget kan jeblos terus jatuh gitu. Akhirnya ya Dwi memutuskan udah rada jauh aja deh. Yang penting lavanya itu lumayan kelihatan lah dari dia pas ngerekam kan. Dwi juga bilang semakin lama dia di sana udaranya itu terasa semakin panas. Setelah kurang lebih 20 sampai 25 menit dia ada di sana, dia udah puas ngelihat pemandangannya, dia udah ngerekam video juga buat nanti diliatin ke anak-anaknya. Dia pun memutuskan untuk balik lagi ke hotel. Dia mulai berjalan lagi tuh untuk balik ke tempat parkir mobilnya tadi kan. Dan setelah 3 jam Dwi berjalan untuk menuju ke parkiran mobil, dia nggak nemuin mobilnya juga teman-teman. Karena kan memang di sana tuh sama sekali nggak ada petunjuk. Dwi juga nggak bawa kompas ya teman-teman. Jadi kayak rada susah lah buat nemuin mobilnya. Dia udah coba jalan, cari jalan selama 3 jam, tapi dia nggak juga nemuin mobilnya yang diparkir tadi. Dwi juga bilang jalur yang dia tempuh pas perjalanan pulang itu beda banget sama yang tadi dia tempuh saat perjalanan mau menuju ke puncak gunungnya itu. Dan saat itulah dia tahu kalau dia sudah tersesat teman-teman. Dia tersesat di sana sendirian, gak ada orang satupun yang dia lihat karena kan memang saat itu udah malam hari, jadi mungkin udah gak ada orang yang datang ke sana. Dia juga gak bawa handphone, jadi dia gak bisa ngabarin siapa-siapa. Saat itu pastinya dia takut dan putus asa banget, tapi dia masih ada harapan ya teman-teman. Dia berpikir, oh mungkin besok pagi kalau udah terang, aku bisa nemuin jalan keluar dari sini, aku bisa nemuin mobil yang aku parkir tadi. Dan saat tersesat itu, kameranya kayak jadi penghibur buat dia. Dia ambil kamera, dia ngerekam dirinya sendiri sambil bilang hai Trina, hai Tara, kedua putrinya gitu ya. Dia ceritain, ayah sekarang lagi tersesat nih, nggak tahu jalan keluar gitu. Aku haus, aku lapar, dan ternyata jalannya itu lebih sulit, lebih rumit dari yang ayah perkirakan. Karena malam hari itu Dwi nggak berhasil menemukan jalan keluar, dia pun terpaksa bermalam di dalam sana teman-teman. Tapi ya untungnya dia berhasil melewati malam pertamanya itu. Dan di pagi hari, dia masih belum melihat ada tanda-tanda orang lain sama sekali, dan dia meneruskan perjalanan tuh. Dia berjalan di atas beberapa pecahan batu vulkanik yang lumayan berbahaya ya teman-teman, bukan cuma tajam tapi panas juga. Dan karena saat itu sudah lebih dari 10 jam, Dwi nggak makan, nggak minum gitu ya, tenaganya dia juga sudah mulai habis, kepalanya sudah mulai pusing gitu ya. Nah pas dia jalan itu, dia jatuh teman-teman. Pas jatuh, tangannya kena pecahan batu vulkanik itu dan sampai berdarah lumayan banyak tuh teman-teman. Dan saat itu dia nggak bawa kain sama sekali, jadi dia cuma gunain tangannya yang satu lagi untuk nahan pendarahannya supaya nggak ngalir terus. Tapi walaupun luka, dia memutuskan untuk tetap lanjut jalan lagi. Cuma beberapa dia jalan, dia terjatuh lagi. Mungkin karena memang udah lemes banget, dia luka lagi tuh. Saat itu sebenarnya dia mulai sadar ya, kalau misalkan dia lanjutin lagi, terus dia jatuh lagi, dia terluka lagi, semakin parah lukanya, semakin sedikit kemungkinan dia bisa bertahan gitu di sana. Tapi di sisi lain dia juga nggak punya pilihan yang lain, dia harus tetap jalan, dia harus cepet-cepet nemuin jalan keluar sebelum malam datang. Pada saat siang menjelang sore, Dwi melihat ada helikopter terbang di atas kepalanya, terus dia langsung senang banget gitu ya. Dia pikir, oh mungkin nih pihak hotel udah sadar kalau aku hilang dan mereka melaporkan aku ke petugas kepolisian atau ke petugas tim pencari gitu ya. Akhirnya ada yang mencari aku dan pakai helikopter itu. Dia langsung lambain tangannya, dia teriak-teriak, tapi kan pastinya itu nggak berguna dan dia cepat berpikir, dia ambil kaca yang ada di tasnya, terus dipantulin lah kacanya itu. Jadi kan pantulan dari kacanya itu diharap bisa kelihatan sampai ke helikopter, dan orang yang ada di helikopter bisa melihat dia gitu ya di bawah, bisa tahu dia ada di bawah.
Tapi sayangnya usahanya Dewey ini sia-sia teman-teman. Helikopter itu tetap terbang menjauh dari dia. Melihat itu pastinya dia ngerasa kecewa banget, dan saat itu juga tubuhnya udah lemes banget, udah dehidrasi parah, apalagi suhunya saat itu mencapai 31 derajat Celcius. Jadi beneran udah panas banget tuh teman-teman. Dia memutuskan untuk berhenti cari jalan keluar dan dia mulai mencari air. Dan di sana tuh memang susah banget cari air ya teman-teman, karena keadaannya benar-benar gersang banget. Tapi setelah dia berjalan melewati beberapa bukit, tiba-tiba dia nemuin satu hutan kecil. Benar-benar keajaiban banget ya teman-teman. Ada hutan kecil, ada tumbuh-tumbuhan hidup gitu ya di tengah-tengah area yang sangat gersang itu. Dewey langsung cepat-cepat masuk ke dalam hutan kecil itu untuk cari air. Dewey menemukan ada air di atas dedaunan yang ada di sana. Dia langsung jilatin gitu ya daunnya untuk ambil airnya. Walaupun emang cuma sedikit aja, tapi dia seneng banget akhirnya dia bisa dapat air juga gitu loh. Nah, saat dia ada di dalam hutan kecil itu, Dewey juga melihat ada helikopter lagi tuh terbang di atas kepalanya, dan dia langsung kayak lambain tangan lagi, coba pantulin cahaya dari kacanya lagi. Tapi dia gagal lagi teman-teman. Akhirnya Dewey mulai mencari air lagi di dalam sana. Memang sih banyak air yang ada di daunan, tapi ya tahu sendiri ya kalian kalau di atas daun gitu kan pasti dikit banget, dan itu sama sekali nggak cukup untuk menghilangkan hausnya Dewey. Untungnya dia menemukan lumut hijau. Lumut hijaunya itu nempel di pohon, akhirnya diambil sama Dewey, terus diperes sama dia, dan peresan airnya itulah yang dia minum. Walaupun mungkin bukan air yang bersih banget karena air dari lumut ya teman-teman, tapi cukup banyak dan lumayan menghilangkan hausnya Dewey saat itu. Dewey juga melihat kalau di dalam senternya ada sedikit air, akhirnya dibuka pala senternya, terus diminum sama dia airnya, dan ternyata senternya saat itu udah rusak, nggak bisa hidup lagi. Akhirnya senternya itu dijadiin kayak tempat minum gitu ya, botol minum. Dia cari lumut, diperes airnya, dimasukin ke dalam senternya itu, dan dia bisa dapat air minum yang lumayan cukup lah. Dan sampai saat itu setelah sekitar 14 jam dia tersesat, Dewey masih berpikir kalau nggak ada satupun orang yang mencari dia. Padahal sebenarnya pihak hotel sudah menghubungi petugas dan melaporkan hilangnya Dewey ini teman-teman. Pencarian dan penyelamatan lewat udara itu juga sudah dilakukan. Tapi kalian harus ingat ya, Dewey ini tersesat di tempat yang luasnya sekitar 330.000 hektar. Jadi ya susah juga untuk nemuin dia pastinya. Malam kedua di sana, Dewey terpaksa harus tidur di dalam hutan itu lagi ya teman-teman. Dan saat itu suhunya benar-benar dingin banget. Jadi Dewey harus cari tempat yang lebih hangat, dan dia melihat ada satu lubang tuh teman-teman. Lubang itu gelap banget. Sebenarnya dia juga takut gitu masuk ke dalam lubang itu, tapi ya karena nggak ada pilihan lain dia masuklah ke sana. Untungnya nggak ada apa-apa dan dia bisa bermalam di situ teman-teman. Saat itu Dewey sudah mulai putus asa sih sebenarnya. Dia juga bilang malam itu dia sempat berpikir kalau lubang tempat dia beristirahat itu bisa jadi menjadi tempat terakhir ya, bisa jadi menjadi kuburannya dia gitu loh. Keesokan paginya dia bangun dan saat itu tubuhnya udah bener-bener lemas. Dia mengalami dehidrasi kronis. Untuk berjalan aja tuh dia kayak udah nggak sanggup ya teman-teman. Bagian kakinya juga terasa sakit banget, dan ternyata setelah dia cek kakinya itu ada yang terkilir. Banyak juga luka lecet yang ada di kakinya. Karena dehidrasi dan suhu di sana juga yang waktu itu panas banget, mencapai 40 derajat Celcius teman-teman, bayangin. Jadi saat itu ya Dewey juga sudah mulai udah nggak fokus, sudah mulai berhalusinasi. Tapi dia tahu kalau diem aja di sana pun nggak membantu, jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berdiri dan berjalan. Akhirnya dia mulai berjalan lagi. Untungnya setelah nggak lama dia berjalan, dia ketemu sama satu hutan kecil lagi. Dan saat itu Dewey udah nggak berpikir untuk cari jalan keluar, yang dia pikirin untuk cari sumber air. Jadi kalau misalkan dia udah dapat air, ya udah dia tunggu aja di situ sampai seseorang datang untuk menyelamatkan dia. Dia mulai minum air dari lumut-lumut yang ada di pohon, dari akar pohon juga. Dan dia sebenarnya menemukan satu buah ya di sana. Dia nggak tahu itu buah apa. Dia juga nggak tahu itu beracun atau enggak. Tapi karena dia udah lapar banget, dia ambil, dia makan aja tuh buahnya. Cuma pas udah sampai di mulutnya, ternyata rasa buahnya itu bener-bener nggak enak. Jadi ya dilepehin lagi sama dia. Setelah itu Dewey membuat satu tempat untuk dia tidur. Jadi dia nemuin kayak alang-alang yang panjang dan bisa ditekuk gitu ya teman-teman. Dan juga tumpukan daun-daun besar. Jadi dibikin kayak semacam tandu lah ya. Sampai malam harinya lagi, di malam ketiga itu dia terpaksa tidur di sana lagi teman-teman. Dia masih belum bisa diselamatkan. Dan di malam ketiga itu ada hujan besar yang turun. Sebenarnya hujan ini harusnya jadi kabar baik ya untuk Dewey, karena dia akhirnya bisa minum, dia punya air minum yang banyak.
Tapi karena saat itu dia nggak punya selimut, terus dia nggak punya tempat perlindungan juga, jadi hujan itu bener-bener bikin dia kedinginan. Apalagi hujannya itu hujan angin, jadi anginnya itu juga merusak tempat tidur yang udah dia buat dari alang-alang tadi. Pas lagi hujan itu pun banyak serangga yang keluar tuh teman-teman, terus mendekati dia. Hal ini bisa jadi adalah hal tersulit yang pernah dia rasain selama dia tersesat di sana teman-teman. Jadi malam hari tanpa makan gitu ya, dalam keadaan kelaparan, dia harus kedinginan, dia benar-benar menggigil banget. Tapi dia bertahan hidup sampai keesokan paginya. Pagi-pagi dia bangun, dia ngerasa kakinya kok sakit banget, semakin sakit gitu ya dari sebelumnya. Akhirnya dia cek, saat itu kan dia pakai sepatu, pakai kaos kaki, dibuka sepatunya, dibuka kaos kakinya, dan ternyata kakinya itu sudah luka, udah bolong gitu loh teman-teman, ketuncep sama pecahan batu vulkanik yang tadi. Kenapa bisa sampai nusuk ke kakinya dia? Karena ternyata sepatu yang dia pakai itu bolong, kena pecahan batu vulkanik yang dilewati itu kan emang tajam-tajam. Nah sepatunya itu bolong, akhirnya batu yang selanjutnya dia injek ya masuklah ke dalam kakinya, nusuk kakinya gitu loh. Tapi saat itu dia nggak sadar. Dan malam itu lagi-lagi Dwi terpaksa tidur di sana teman-teman. Dia masih tersesat, belum juga bisa diselamatkan. Itu malam keempat dia di sana ya. Tapi kabar baiknya, tim pencari pada hari keempat itu juga sudah berhasil menemukan mobil jeep milik Dewey teman-teman. Besoknya di hari kelima, Dewey punya satu ide nih teman-teman. Dia pengen menarik perhatian kalau helikopter lewat gitu ya. Mungkin kalau pakai pantulan cahaya tadi gak berhasil, dia memutuskan untuk pakai api. Jadi dia pengen bakar area sekitarnya dia supaya apinya itu kan kelihatan sama helikopter dan mereka tahu dia ada di sana di area itu gitu kan. Akhirnya dia ambil satu batang kayu, terus dia deketin ke lava panas. Dan ini memang tindakan yang beresiko banget ya teman-teman. Cuma nggak ada pilihan lain. Dia pikir ini adalah ide terbaik gitu ya. Dia belum punya ide lain lagi. Jadi dia ambil tuh batang kayu, dibakar sama dia ke lava yang bener-bener panas banget. Katanya tangannya juga sampai panas banget gitu ya. Batang kayunya belum terbakar api, tapi tangannya dia tuh udah sedikit luka kena panasnya lava teman-teman. Jadi ya udah, dia gagal ternyata. Beberapa lama setelah itu, Dewey punya satu ide lagi nih teman-teman. Tapi idenya dia yang satu ini harus merusak kameranya. Sedangkan dia tahu kameranya itu adalah satu hal yang bisa nemenin dia saat tersesat di dalam sana. Sebenarnya dia nggak mau banget gitu ngerusak kameranya, tapi kayaknya udah nggak ada pilihan lain. Dia butuh lensa kameranya. Jadi kalau lensa kameranya itu kena sinar matahari dan pantulannya itu bisa sampai ke atas, dan dia tahu itu pantulannya bakalan menarik perhatian orang yang ada di helikopter. Dan cara untuk mengambil lensa kameranya itu harus digetok gitu ya sama dia, dan pastinya rusak dong. Makanya sebelum dia mengambil lensanya itu, dia buat satu video terakhir. Jadi itu adalah video yang berisi ucapan perpisahan dia untuk kedua anaknya. Jadi kayak bilang, ini mungkin video ayah yang terakhir untuk kalian, segala macam kayak gitulah. If this is my time and place, it's a really beautiful place. But I'm gonna do my best to get back to you guys. I'm not quitting. I really love you guys. Bye. Setelah membuat rekaman video itu, memori yang ada di kamera itu diambil ya sama dia sebelum kameranya diketuk sama dia. Jadi memorinya diambil dulu, disimpan di dalam tasnya. Dan Dwi berharap kalau misalkan nanti suatu hari ada orang yang nemuin dia, orang itu bisa dapat memori di dalam tasnya, dan pesan terakhirnya dia itu bisa disampaikan ke anak-anaknya. Sedih banget ya teman-teman. Dwi pun langsung ketuk kameranya dan itu berhasil. Lensa kameranya terlepas, diambil sama dia. Dia tunggu helikopter lewat. Dan bener aja teman-teman, helikopter lewat. Saat helikopter lewat itu dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berusaha memantulkan cahaya dari lensa kameranya itu ke arah helikopter tersebut teman-teman. Dwi saat itu bisa melihat ya, di helikopter itu ada wisatawan yang lagi foto-foto gitu ya, yang lagi foto-foto pemandangan di sana. Dia bisa lihat dan dia berharap banget kalau wisatawan itu melihat pantulan cahaya dia kan. Nggak lama setelah dia melakukan itu, helikopternya tuh bener-bener terbang ke arah dia. Dan saat itu Dwi berpikir, wah jangan-jangan bener nih mereka melihat aku gitu, melihat pantulan cahaya dari aku. Ternyata memang benar teman-teman, wisatawan yang ada di dalam helikopter itu melihat pantulan cahaya dari lensa kameranya Dewey. Dewey langsung melambaikan tangan ke helikopter tersebut, dan orang yang ada di dalam helikopter itu juga balik melambaikan tangan ke
ke dia. Pastinya saat itu momen yang berharga banget ya buat Dwi. Dia langsung nangis, dia langsung seneng banget. Akhirnya ada orang melihat dia yang tahu dia ada di sana. Dwi akhirnya bisa ditemukan dalam keadaan hidup setelah tersesat selama 5 hari di dalam sana. Dwi langsung diterbangkan ke rumah sakit. Dia mengalami dehidrasi yang sangat parah dan juga luka-luka yang lumayan parah di sekujur tubuhnya, teman-teman. Setelah hampir 1 minggu kemudian, dia baru pulih dan dia kembali ke Austin, Texas. Dia akhirnya bisa ketemu lagi dengan kedua putrinya, dengan keluarganya. Dwi bilang dia sangat-sangat bersyukur dia masih bisa dikasih kesempatan untuk bertemu lagi sama kedua putrinya, karena dia juga belum siap kalau putrinya harus tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Dwi juga sangat berterima kasih kepada orang yang menemukan dia. Jadi saat itu yang ngelihat dia yang lagi ada di helikopter itu adalah seorang turis wisatawan berumur 15 tahun yang bernama Frank. Setelah penyelamatannya ini, Dwi sempat minta nomor teleponnya Frank itu. Dia mau mengucapkan terima kasih, bahkan sampai sekarang mereka tuh masih menjalin hubungan baik. Si Frank ini juga sudah kenal sama kedua putrinya Dwi, teman-teman. Nah itu dia tadi teman-teman ceritanya. Setelah 5 hari tersesat, dia udah nyiapin kata-kata terakhir salam perpisahan buat kedua anaknya. Tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya dia bisa diselamatkan, dia bisa ketemu lagi deh sama kedua anaknya ya. Seneng banget karena ceritanya happy ending ya teman-teman. Menurut kalian gimana sih tentang kisah ini? Dan mudah-mudahan kisah ini juga bisa mengajarkan kita untuk lebih hati-hati. Kayak sendirian ke gunung kayak gitu emang bahaya banget sih ya. Apalagi persiapannya tuh nggak lengkap, padahal di alam bebas ya apapun bisa terjadi kan. Oke deh, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.